wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Seperti biasanya kalau saya tanya bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7H? Bagaimana kabarnya? Iya, gitu ya. Alhamdulillah hari ini Pak Zam masuk kelas ini lagi. Yang akan Pak Zam ajarkan adalah tentang ini P5 P2 FK. Nah, nanti kita akan akan praktek, kita akan ketemukan tujuan di mana ini menjadi model di mana kalian nanti akan menerapkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Tapi sebelumnya ini kita mulai pelajaran dulu dengan baca surat Al-Fatihah bersama ya, supaya yang kita dapatkan hari ini nanti berkah. Siapa yang memimpin doa Mas? Mas Wayudi, ketua kelas paling favorit di sini ya. Alhamdulillah. Mas Wayudi apa bukan favoritnya? Pak Bayu. Upin Pak. Oh, Upin. Ya, Mas Wayudi aja lah. Pak favorit saya itu Mas Wayudi. Ya Mas, pimpin dulu Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau saya tanya nih kira-kira di Indonesia itu ada berapa agama resmi? 6 atau 5? 5 atau 6? Kalau kamu agamanya apa? Islam. Kalau tetanggamu ada yang selain Islam? Kristen. Kalau Kristen itu tempat ibadahnya apa? Yang disembah siapa? Kalau orang Buddha yang disembah siapa? Buddha. Dewa yang paling gede, terus kepalanya pelontot, ada kepalanya kita itu ada titik 6, itu siapa namanya? Siva. Pendiri agama Buddha. Siapa itu? Nah, kan sebelumnya dari biksu keseng dulu itu. Nah, kalau yang kontos yang anak di 3 yang disembah itu loh, yang naik film Prasakti itu yang ada paling besar tangannya. Dewa siapa itu? Yaitu pendiri agama Buddha. Namanya siapa? Dewa Siddhartha namanya. Siddhartha Gautama. Kalau orang Hindu agama dewanya berapa? 3. Apa itu? Apa tiga itu kan? Siva. Wisnu. Oh berarti ini dewa nih ya? Ya mas, ya kalau di Hindu itu ada 3 dewa. Nanti kita akan pelajari, tapi sebelumnya kita akan kata absen dulu nih. Siapa yang nggak berangkat dari ini? Berangkat semua apa nih? Berangkat semua. Cek dulu nih. Farizki ada Aisyah, terus Alma, Alung, Anggun, ya, Anggun, Asyifa, Aura, Bagus, terus Cahyo, Cinta, ya, Krisna, Elano, Eliza, Kartika, Laras, Dalil,
Aziza, terus Jenika, Idun, terus Fatimah, Malika, Nahyar, Al-Farasi, Ida, Ida mana? Mubiin, Raffi, Naila, Rizky, iya, Sabina, Sifat, Wahyudi, Sifat, Juwanda, Zahra. Lengkap ya berarti ya? Ya, coba kita akan tanya jawab. Kamu lihat gambar ini. Coba nanti kita tanya jawab. Kira-kira moderasi itu artinya ini. Moderasi ini kan tujuan ya. Tujuannya nanti adalah persatuan berbangsa dan bernegara. Tujuannya ini. Kenapa harus ada moderasi itu? Tujuannya ini berbangsa dan bernegara. Nah, artinya apa? Tujuannya dari moderasi itu apa? Adalah toleransi. Kalau saya tanya, komen kamu gimana? Toleransi itu artinya apa? Saling menghargai, apalagi kira-kira saling menghormati, apalagi kira-kira Saling menyayangi, apalagi kira-kira Saling mencintai. saling mencintai. Tapi orang cinta seperti Mas Wahyu Bimo tidak terus-terusan bukan ya? Tapi mencintai sesama umat manusia. Wong Islam harus mencintai orang Kristen. Tapi bukan mencintai nikah bukan loh ya. Bukan mencintai nikah itu enggak. Mencintainya dalam arti luas. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh membenci, itu namanya mencintai. Ada nggak di luar sana orang Islam perang dengan orang Kristen? Orang Kristen perang dengan orang Islam? Misalnya contoh, ya, Salahuddin itu siapa mas? Sahabat. Salahuddin itu pendiri dinasti Ayyubiyah, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Sana sering perang tuh mas ya, perang antara orang Islam sama Kristen, namanya sih perang salib. Tapi nggak kita bahas hari ini, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tujuannya ini nanti ya, artinya toleransi itu menghargai, saling menghargai, tidak boleh saling menyakiti meskipun berbeda keyakinan. Coba lihat sini sekarang gambarnya. Agama Indonesia itu ada berapa nih? 5. Coba cek. 6. Ada berapa nih? Komen. 1 apa ini? Islam. 2. Apa ini? Itu. Kristen atau yang kedua ini apa ini? Ini apa? Kalau ini apa? Islam. Kalau ini? Kristen. Yang belum ada kira-kira apa? Katolik. Berarti agama resmi di negara kita itu ada berapa? 5. 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, kalau bedone Kristen karo Katolik bedone apa? Nah, itu yang disembah. Nek wong Kristen itu yang disembah Yesus. Kalau yang Katolik yang disembah Bunda Maria. Kalau bahasanya Yesus sama Kristus. Paham ya? Kalau ini saya disembah tadi apa? Tiga dewa tadi, namanya ada dewa yang menciptakan dengan dewa Brahma, yang merawat atau melindungi namanya dewa Wisnu, yang merusak namanya dewa Siwa. Kalau ini Buddha, ini orang Islam, kemudian ada Kristen sama Katolik, yang ini ada Konghucu itu yang sebelah apa? Roh nenekmu yang bes dari sini. Itu kedulunya mana punya? Tempat dulu. Oh, cara lanjut ya. Sekarang coba sama
Ini tempat ibadah agama apa? Ini yang pertama ini. 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 Kira-kira yang belum ada apa dari sini? Yang belum ada? Bidara. Ya. Ini namanya gereja, gitu. Ini namanya pura. Ini namanya cah pintar berarti. Lanjut. Sekarang, nah tujuan akhir ini nanti kalian ini akan menjalin hubungan yang harmonis nih antar pemeluk agama. Apa gitu? Wang Hindu harmonis dengan orang Islam, dengan orang Kristen, ya kan? Seperti ini nanti tujuannya, ya. Tujuan seperti ini. Terus kemudian ini tujuan akhirnya. Di negara kita, awas yang belum ngomong, yang masih ngomong, yang belakang. Tujuannya nanti nih persatuan. Semboyan negara kita apa namanya? Semboyannya itu untuk madrasah beragama kaitannya dengan pelajaran SKI itu juga seperti itu. Harus meskipun berbeda-beda agama, tapi apa? Seperti itu ya. Paham ini? Sekarang kita lanjutkan. Nah, tujuannya geleng-geleng ini tak ada kunci nih. Kalau pelajaran toleransi dalam SKI yang diajarkan Nabi Muhammad ini, yang diajarkan Muhammad, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ajaran Nabi. Ada nanti kalau percaya harus tahu. Ternyata madrasah itu diajarkan Nabi toh, seperti itu. Di Madinah, kita kan bahas bab di Madinah kemarin, gitu. Nah, makanya ini di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi? 1, harus menerima perbedaan. Uang dunia ini sama nggak semuanya? Sama, beda. Eneng lanang beda, eneng kaya miskin, eneng Islam Kristen. Makanya semuanya harus diterima. Ngeleng ya, ingat ya. Ingat, nomor 1 tadi apa? Nomor 1 menerima perbedaan. 4 tujuan ajaran ini yang diajarkan SKI yang dicontohkan oleh Nabi. Ini sekilas tentang moderasi beragama. Selanjutnya keterangannya, nah ini kalau disuruh menjelaskan, nanti lah print ini biar di kamu baca. Yang terpenting ini, nah tugas akhir kamu nih. Jadi gini, nanti kamu akan membuat sebuah form namanya ya tentang moderasi beragama. Contohnya seperti apa? Ini sudah saya beri contoh. Nanti seperti ini. Nah, kalau ini kira-kira form apa ini? Tentang moderasi beragama ya. Nah, nanti seperti ini. Bagus nggak nih? Nih, nah contohnya seperti ini. Nanti sambil kamu cari di internet, tak beri contoh yang kayak ini. Kali ini. Kita nanti bukunya udah seperti ini dibuka. Lihat seperti ini. Atau contoh lain misalnya ini ada di sini. Nah, seperti ini. Contoh lain misalnya ini. Saya ini agama Kristen. Pokoknya ada seperti ini. Bagus kayak mau bagus lagi. Bagus tadi ya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalnya yang lain masih ada contoh, misalnya kayak ini. Nah, ini. Kira-kira ada gambaran nggak? Ada gambaran ya? Ya, oke siap.
kayaknya itu dulu. Nanti kalian akan mencari lagi tak suruh mencari di internet. Nanti silahkan mencari referensi di internet. Kemudian selanjutnya, ya sekarang kita akan mengadakan evaluasi nih untuk yang apa yang saya jelaskan tadi. Evaluasinya nanti kamu tak suruh untuk membuka buku seperti biasanya. Nanti saya ngomong kamu jawab, ya. Coba kamu buka bukumu dulu, buka dulu bukunya. Buka dulu bukunya. Ada berapa, Pak? Ada. Ayo coba. Kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi masuk apa enggak? Nomor satu, belum. Nanti ditukar sama ini. Ini tukar sama ini tukar sama ini. Buku gitu. Supaya saya sulit, enggak buku kita. Nomor satu, ya yang belakang. Nomor satu, ada sini, bersini. Di Indonesia diajarkan moderasi beragama. Kira-kira menurut kamu tujuan dari moderasi beragama itu apa? Banyak, tulis satu tok. Tujuan dari moderasi beragama itu kira-kira tujuannya moderasi beragama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Lepaskan pennya, tukarkan. Tujuannya satu, untuk persatuan seluruh Indonesia, untuk toleransi. Nomor 2, balik kata yang punya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui resmi. Saya yang akan menyebutkan 5 agama, kamu menyebutkan 1 agama yang tidak saya sebutkan. Paham? Saya menyebutkan 5, kamu menyebutkan 1 saja yang tidak saya sebutkan. Wah, kita lirik. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Satunya apa? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Pasang. Tukarkan. Nomor, saya akan ngomong agama apa yang apa? Misalkan ada 6 agama tadi ya. Yang saya maksud, yang saya utarakan ini adalah masuk dalam agama. Kamu cuma menyebut agama saja. Dia agama yang lahir di kota Yerusalem, mempunyai agama, mempunyai Tuhan yang namanya Yesus. Kemudian menurut orang Islam, Yesus ini adalah seorang nabi. Tapi menurut orang ini, Yesus ini adalah seorang Tuhan. Apakah nama agama yang saya maksud? Kita hitung mundur. Kita hitung mundur. 3, 2, 1.
Katolik nomor 4 dari kalian empat ya. Dari salah. Agama Buddha itu mempunyai Tuhan atau yang dinamakan dengan dewa ya, dewa. Banyak dewa punya, tapi ada satu dewa yang paling ujung, yang sakti. Nah, siapakah nama dewa yang saya maksud? Soal paling ayat diri kira-kira kalian yang saya mau tadi, berarti ingatanmu masih klik. Kamu tidak ada kemaksiatan. Sing wis ngomongke lali, iki maksiatnya akeh. Kita hitung mundur. Kalau nama pos kita harus kemudian hidup. 3, 2, 1, pas kakiannya Mas Mayusi karena jawabannya apa? Segata Buddha Lauta Dewa Wisnu. selain Segata Buddha Lauta mah kalah. Nomor 5 nomor 5 siapakah ajaran SKI yang tentang mengajarkan moderasi beragama tadi menurut Nabi ada 7 ajaran tadi. Sebutkan satu saja yang kalian ingat dari tujuan pembelajaran SKI. Satu saja pelajaran yang diajarkan Nabi dalam moderasi beragama terutama di Madinah. Terutama di kita hitung 3, 2, 1. Lepaskan pennya. Jawabannya Mas. Dialog dan kawan betul. Respect dan toleransi. Menerima perbedaan toleransi betul. Siapa yang dapat 100 untuk semuanya? Yang jawab semuanya. Salah satu. Saya berapa tadi ya? Salah 2. Salah 3. Pak ini salah berapa? Tepuk tangan dulu. Yang belakang. Kita sekarang masuk ke refleksi ini. Ayo Mas Idra, hadap sini. Kita masuk ke refleksi. Apa yang saya share di TV Smart tadi ada ajaran moderasi. Kira-kira menurutmu apa yang bisa disimpulkan atau menjadi refleksi untuk kita semuanya? Kalau siapa yang berani menjelaskan? Moderasi itu tentang toleransi itu tentang apa? Tentang sikap menghargai, di mana kita itu dikodratkan fitrah kita itu adalah perbedaan gitu, tapi harus bersama. Itu namanya toleransi. Agama Indonesia ada berapa? Cek agama Indonesia, saya komen. Kamu komen. Pertama, agama Indonesia ada berapa? Ada 6. 1. Tempat ibadahnya Islam di mana?
Kamu siap nggak? Perbedaan itu harus kita hargai. Ya. Perlu kita perangi nggak orang-orang selain Muslim? Perlu diperangi. Pak Yudi, kowe boleh ngebom gitu, gitu? Nggak boleh. Ini ngebom Israel. Iya. Apa mas? Ngebom Israel. Ya jadi tujuan dari moderasi ini kita tidak boleh menghakimi orang yang berbeda keyakinan. Mereka adalah saudara kita sama manusia, paham? Meskipun mereka orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan macamnya, tetap harus kita lindungi karena kita itu termasuk orang yang komunitas besar. Berapa toh orang Indonesia itu Islamnya sekarang? 270. Ada 86%. 86% Islam Indonesia. Penduduk terpadat di dunia nomor 4 kita itu. Jadi kita harus sama-sama menghargai perbedaan. Seperti itu ya. Ya, kayaknya itu dulu pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama ya. Saya boleh salah kata, saya minta maaf. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan studi ke Kampung Pancasila ya. Semuanya siap-siap, nanti tas di bawah. Yang perlu siapkan pertama adalah buku tulis. Tasnya di bawah semua, buku tulis, pulpen itu harus di bawah. Kemudian yang kedua, karena kita itu mengunjungi tempat ibadah agama lain, maka jangan sampai kita membuat kerusuhan ya. Contohnya misalnya kerusuhan itu apa? Masuk gereja boleh nggak? Kalau saran saya jangan. Di luar aja nggak? Di luar. Masuk ke pura. Kalau saran saya nggak usah. Di luar aja. Masuk ke gerejanya nanti misalnya di orang Kristen itu masuk, kamu cuma lihat dari luar aja. HP-nya ketua kelompok siapkan untuk itu. Kemudian, misalnya ada perintah untuk masuk, nggak usah masuk di luar aja ya. Karena dikhawatirkan kalau kita masuk itu ada beberapa adatnya. Ada yang memperbolehkan di Islam itu, ada yang tidak memperbolehkan. Ya. Kalau masuk masjid boleh nggak? Boleh. Kalian ikan mau sholat duha, kalian di sana boleh. Gitu ya. Hari ini kita siap-siap dulu, tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan aja. Yo, ke mas-mas dan berdiri, tasnya dipakai. Dipakai. Ayo. Berdiri. Yo.
Coba kita lihat presentasi teman-temanmu. Awas yang belakang harus dengarkan ya. Presentasinya nanti menarik nih. Makanya dengarkan. Jangan sampai nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanda Canika Putri dari kelas 7H mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan pop-up book yang berjudul Moderasi Beragama yang beranggotakan Afariski, Bagus Wijaya, Cahyo Bintang, Hajijah, Yuenda Cantika, Latifah, Syifa Nur, Mesyifa, dan Gali. Pop-up book kami berjudulkan Moderasi Beragama. Yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid, dan hari raya agama Islam adalah Idul Fitri. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Ibadah adalah sholat. Yang kedua, agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Hari raya agama Buddha Waisak, dan tokoh agama biksu. Agama Kristen. Tempat agama ibadah Kristen adalah di gereja. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Tokoh agama pendeta, dan hari raya Natal. Yang ketiga, agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Tokoh agama Hindu adalah yang hari raya Nyepi, dan kitab suci Veda. Yang keempat, Konghucu. Tempat ibadah Konghucu adalah kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Suki. Hari raya agama Konghucu adalah Gongsi Gong. Tokoh agama ini dia. Yang keenam, Katolik. Rumah ibadah Katolik seperti berikut: gereja, tokoh agama pendeta, kitab suci Alkitab, hari raya Natal. Demikian presentasi moderasi beragama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Askalia Putri dari kelas 7H mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan suatu produk kita, yaitu pop-up book yang telah kita buat selama ini. Pop-up book di sini disusun oleh kelompok 2 yang bernama Jenita, Kidung, Faris, Mubin, Trisna, Alung, dan Aisyah. Kami ingin mempresentasikan pop-up book dengan tema moderasi beragama. Cara pembuatannya yaitu pertama mengambil gambar di internet, lalu di print atau di foto, copy, lalu membuat bentukan dari kertas asturo untuk bisa ditempel foto-foto yang akan ditempel. Lalu potong foto printnya, lalu ditempel kertas asturo yang sudah dibentuk, yang kami pasang utama yaitu agama. Pertama ada agama Buddha. Di sini ada vihara, dan kitab suci yang bernama Tripitaka. Ada agama, ada hari raya Waisak, ada tokoh agama yang yaitu biksu. Di sini ada agama Kristen atau Katolik. Yang pertama ada itu tempat ibadahnya yaitu gereja, dan kitab sucinya bernama Alkitab, hari rayanya Natal, dan tokoh agamanya pendeta. Selanjutnya ada Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid, tokoh agamanya adalah ustadz atau kiai, hari rayanya yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Selanjutnya ya Al-Quran, yaitu kitab agama Islam. Selanjutnya Konghucu, ada tempat ibadahnya, hari raya, tokoh agama, dan kitab suci. Ini dia sekian dari kelompok 2 mempresentasikan suatu produk kita yaitu pop-up dengan tema moderasi beragama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam, tempat ibadah masjid, terus Al-Quran.
raya Arafah, hari raya Asyura, nuzulul Quran, maulid Nabi Muhammad, Lailatul Qadar. Dan halaman kedua ada Kristen. Di sini ada hari raya Kristen, hari raya Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Dan di sini ada Alkitab. Di sini ada agama Hindu, ada hari raya Hindu, hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, hari raya Banyu Tinaro, hari raya Pengarwesi, hari raya Nyepi. Dan ada kitab Buddha, agama Buddha. Di sini ada hari raya Buddha, hari raya Waisak. Di sini ada Tripitaka. Agama Konghucu, hari raya Konghucu, hari raya Imlek. Kitab suci Sijing. Agama Katolik, Alkitab, hari raya Katolik, hari raya Paskah, hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.